riwayat atau di akhir pembahasan kitab dia mengikuti dakwahnya Ibnu Abdul Wahab. Kebetulan di kitab ini cuman di PDF yang saya dapat cuman sampai halaman 67, dan kalau baca-baca sini enggak ada sih bilang begitu. Makanya saya mau tanya, waduh itu di halaman berapa ya? Boleh kasih tahu saya halaman berapa? Ayo, silahkan yang mengklaim tadi. Halaman piro? Krik 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 krik. Itu tidak beradab, Pasir Kepuh namanya. Tidak ada akhlak gitu. Krik 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 krik. Atau ya sudahlah saya bantu. Ini ada nih kitab ini kan, ini dapat di apa namanya archive. Di arsip ada juga kitabnya nih, Aswa'iq al-Hilahiyah fi Raddi alal Wahabiyah. Nah sama yang menulis Syekh Sulaiman bin Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad Najri At-Tamimi, saudaranya si Ibnu Abdul Wahab. Ada ini nih, di sini ada virusnya, ada daftar isi. Di bab apa Bang Pasir Kepuh? Fasal yang mana yang bilang dia mengikuti Ibnu Abdul Wahab? Kasih tahu dong. Yang Pasir Kepuh monitor. Aduh. Oh, Sariawan opo. Masuk. Santai lanjut, Dad. Ya, masuk. Ini saya bisa kasih data para dai-dai yang bermental khawarij terkena paham takfiri di Indonesia itu juga mengutip perkataan-perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bisa kasih data. Bisa saya kasih data. Tapi orangnya sudah meninggal. Saya bisa kasih data. Jadi benar-benar apa ya, pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab itu, kalau orang yang tidak belajar apa ya akidah secara kokoh dan benar itu bisa menjadi kayak virus ya, menjalar kemana-mana. Itu saya bisa kasih data beneran itu. Tapi orangnya ya sudah sudah diadili oleh pemerintah. Kamu enggak gini, saya tanya kamu ya. Saya tanya kamu, di dalam Islam konsep takfir itu ada enggak? Ini Anda sedang Di dalam bahas Islam apa? konsep takfir itu ada enggak? Ada. Saya tanya Takfir kamu. itu ada. Di dalam terus disebut takfir gitu. Anda mau menanyakan yang apa? Yang terkait yang saya bahas, atau Di Anda dalam mau Islam membahas? itu konsep takfir itu ada enggak? Ya, saya mau balik nanya. Konsep takfir Anda itu ada itu, nggak? Di Anda dalam itu mau Islam. bertanya. Saya Di balik tanya dalam dulu. Islam konsep takfir itu ada enggak? Saya balik tanya dulu. Saya tadi sedang membahas takfir yang dilakukan oleh dai-dai yang bermanhaj ekstremis di Indonesia, bukan membahas Saya takfir tanya secara umum. kamu, di dalam Islam itu Saya takfir nanya itu ada Anda. enggak? Saya nanya Anda. Kamu Ya, yang bawa Anda yang takfir itu. yang saya tanya sedang ke bahas kamu. ini yang ekstremis, bukan yang umum. Ekstremis Anda mah mana? bertanya yang Coba umum. bedanya ekstremis dan tidak Ya. ekstremis itu di mana? Di dalam Yang Islam. ekstremis itu, yang ekstremis itu sampai Yang mana? mengkafirkan polisi, TNI, PKB, PAN. Ini kamu nggak paham. Takfir itu, saya tanya kamu, kalau takfir itu terbagi menjadi berapa? Takfir? Saya tanya balik. Berarti Anda tidak paham konteks yang paham, saya kan? sebutkan tadi. Kamu nggak paham, makanya. Makanya Anda itu nggak paham. Anda yang tidak paham Saya terkait tanya konsep kamu, yang saya. Saya tanya kamu, dua bit itu takfir, tahu nggak? Anda sudah keluar frame itu Nggak ngerti. namanya. Oke, saya tanya kamu, mawani takfir tahu nggak? Ya apa saja. Syurut takfir tahu nggak? Syarat mengkafirkan Belajar itu dulu, kalau belajar dia dulu. memang benar-benar Kamu kalau masih bukan belum orang muslim. paham, jangan sosokan membawa masalah takfir, kamu sendiri nggak ngerti ilmunya.
Ya gitu ya. Ini Saya konsep itu membacakan takfiri. kasus di Indonesia. Mungkin ini Ustadz yang konsep takfiri yang dia maksud ini. Kita Ini sama saya Hilman, ambil dari kamu sama kitab. Hilman tuh sama. Ini saya ambil dari kitab Silsilatu Syarhir Rosail. Silsilah Syarah Risalah Lisalah. Risalahnya siapa? Risalahnya Ibnu Abdul Wahab. Yang penulis Soleh bin Fauzan. Oke, lanjut kita baca kitab-kitabnya beliau-beliau yang dimuliakan oleh Hilman, Pasir Hilman, Kepu. saya itu nggak respect sama Kita punya lihat si akhlak dan Soleh adab, sorry ya. Fauzan. Soleh Fauzan Orang ateis mengatakan, saja itu punya Soleh adab dan akhlak. Fauzan, Soleh Gini. Fauzan, Ini ngaku berilmu, nggak punya adab dan Soleh akhlak. Fauzan. Pasir Kepuh, Buang saya itu Hilman heran itu sama bukan Anda. sampah, Hilman. Saya sedang membahas bab lain, Anda bertanya tentang bab lain. Itu kan aneh. Gini. Sebentar. Kita lihat saat Kata Pasir Kepuh, Ustadz Ustadz Hilman, tidak punya lanjut akal. Ustadz Hilman. Tolong ditong sampai sana. Bentar, Kepuh. Saya masih menghargai orang lain ya. Di sini teman-teman yang lain, Soleh aswaja yang lain saya Fauzan. masih menghargai. Soleh Fauzan Antum, mengatakan, sorry ya, sorry. Coba gini, yang lain Antum tolong itu nggak di-mute punya akhlak. sebentar. Nggak layak antum bicara soal Oke, ini. tolong Soleh di-mute sebentar Fauzan. untuk yang lain biar diselesaikan yang atas dulu. Nanti ada gilirannya jenengan untuk menampilkan data masing-masing. Oke, Soleh Lanjut. Fauzan mengatakan, kan kita tahu toh, rata-rata kan tahu togut ini kan halal darahnya kan. Kata Soleh Fauzan, min anwa'ir riddah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah idza taqada anna hadha amrun mubah wa annahu yajuzu an yahkuma bis syariah ila anqul. Ada yang bagus di sini dicontohkan langsung oleh Soleh Fauzan, wa togut al-muradu bi, yang dimaksud dengan togut, kullu hukmin ghairu hukmillah, semua hukum yang selain hukum Allah, sawaun awaidul bariyah, kebiasaan orang kampung, au anzomatil kufar, atau undang-undang orang kafir, au qawanin, atau au qawaninil fadnis, Takfirnya muayyan apa atau host? Hilman, saya tanya kamu. santai. Itu Santai. takfirnya host apa am? Oh, Jawab, nanti- jawab. Kamu baca Nanti kitab Anda- itu kamu ngerti nggak? Saya baca, saya Oh. tanya kamu. Jawab Anda sekarang. sudah- Kamu memang jawab Anda itu sudah takfirnya baca. am atau host muayyan? oh, jelas ini Ayo. host. Jawab. Ini Host. dengar Dari mana ini kamu katakan itu host? Kacau kamu ini Hilman. Qawaninil Farnis, dan undang-undang Perancis, wal Inggris dan Inggris, au adatil qabail, atau Hilman, tradisi-tradisi kampung. Baca kitab itu kamu harus ngerti Kullu konteksnya itu hada apa. togut. Kamu ini nggak ngerti antara Semua. takfir am dan host itu, kamu nggak ngerti, nggak paham. Belajar lagi. Takfir am dan Farnis Belajar lagi, Hilman. Farnis dibilang am, Jadi katanya kamu am, itu Farnis. makanya adab kamu itu, adab dan akhlak kamu itu Kullu kurang. Makanya hada. kamu ini Apa kata- dalam memahami secara tekstual Apa seperti itu kata- kamu nggak paham. Apa kata si Soleh Fauzan? Soleh Fauzan mengatakan, kullu hada togut, semua ini adalah togut pemberontak, dan togut itu kita tahu halal darahnya. Jadi kita di Indonesia berhukum dengan demokrasi, kita ini halal darahnya menurut siapa? Soleh Fauzan. Mana ini? Assalamualaikum. Kemana kok turun dia? Dia ngomong adab, Dia kira- tapi ketika di Koma Sultan Mataram ada aswaja yang naik, itu boro-boro beradab pada biadab. Jilat air ludah sendiri, Kang Andir. Iya. Kayaknya dia sepulang dari sini langsung diare. Enak suruh dodo sawit aja dia tuh. Kebanyakan makan semen jadi otaknya keras. Bukan semen, sabut sawit. Makanya ngeyel orang nerangin, dia ngomong kayak gitu lah, orang makan sabut sawit. Dia kaget dikira kita tidak pegang kitabnya para Wahabi. Aduh. Itu yang paling lucu tadi ketika dia mengatakan bahwa Syekh Sulaiman itu ujung-ujungnya mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Ditanya halamannya, dia malah kayak jangkrik keinjek.
Langsung untuk pelarian Bang Andir. Hilman ini tidak punya adab. Malah tadi saya di room Sultan Mataram mau ngomong di mute terus, susah mau ngomong. Ini saya mau nanya ke Ustadz Darul. Betulkah Ustadz Darul di ajaran Wahabi itu ada dua bitu takfiri? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FCB bisa diulang ya? Di ajaran sebelah, apakah betul ada pelajaran dua bitu takfiri? Iya ya, ada at-takfir kalau tidak salah ya, at-takfir mutlak dengan at-takfir bitta'yin awil muqayyad. Ada. Sampai ada cara untuk mengkafirkan orang tuh ada ajarannya gitu. Iya, takfir ada memang al-mutlak dengan al-muayyan. Kalau muayyan itu sudah bisyaks, itu sudah menyebutkan nama dan lain-lain. Pantas begitu mudah mengkafirkan karena ada pelajarannya. Ya, silakan lanjut. Saya cuma bertanya seperti itu. Sampai ada Iya. dobit-dobitnya gitu loh. Nanti ada dobit aghlabiyahnya, itlaqiyahnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pernah nemu. Waalaikumsalam. Silakan lanjut. Izin Yai, mau bertanya sama Ustadz Darul Kimah. Bisa Ustadz Darul? Waduh, fadol ya, kalau bisa ya. Ya, khair. Apa tuh? Saya ini kan salah satu penggiat praktisi panahan. Kebetulan yang 4 orang PP panahan itu kan orang punya ini kan aliran itu dari dari Turki kan. Ada yang DP nama itu zikir di saat menarik anak panah itu diucapkan hu, DP zikir hu, DP pelepasan hak, DP itlak itu hak. Saya pernah diundang suatu hari waktu orang habis latihan, diundang ke, mohon maaf saya tidak sebut nama lembaga itu tempat latihan itu, tapi itu salah satu bentuk itu pondok pesantren juga. Tiba-tiba saya sampai di sana, zikir-zikir ini tidak ada, tapi ajarannya 4 mazhab panahan itu ada. Cuma DP nama ini istilah ini, DP zikir itu yang hilang. Pati Ustadz Darul Kiman P Pondok ada dia ajarkan juga tentang panahan begitu. Mohon maaf ini Ustadz Darul. Silakan. Khair. Ana Allah Ta'ala alam, ana tidak tahu tentang hal ini ya, tentang zikir khas untuk panahan saat menarik dan melepas. Cuma kalau berbicara yang pondok di ana ini cuma khas untuk ta'lim lughal arabiyyah wal buhus. Hanya untuk bahasa dan penelitian ya. Oke. Terima kasih Ustadz Jujur Darul. belum maaf jujur. Jujur. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Ini Aris di bawah teriak-teriak katanya bongkar. Ternyata dia yang kebongkar langsung mencret. Kayaknya kentutnya juga keluar amit cucunya ini. Izin Kang Andir mau nanya. Siap. Kang Andir pernah nemu nggak kitab ini kan pernah sering mohon maaf ya teman-teman dari Salafi sering mengatakan bahwa ujung-ujungnya Syekh Sulaiman Abdul Wahab itu bertobat dan mengikuti ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi selama ini saya mencari-cari referensinya, kitab-kitabnya, tapi itu tidak pernah ketemu. Justru itu tadi yang dibawa pasir kepuh seperti itu. Cuman begitu Yai Hilman ada kitabnya, ditanya halaman berapa, langsung diem. Kayak jangkrik lagi bunyi, langsung diinjak gitu. Assalamualaikum. Silakan. Enggak, katanya kitabnya kitab Aswa'iq al-Ilahiyah katanya. Ada penjelasannya bahwa Syekh Sulaiman itu akhirnya mengikuti ajaran ini Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Di kitab itu tidak ada Ustadz. Iya, begitu ditampilkan kitabnya sama Ustadz Hilman, dipertanyakan halamannya, ternyata tidak ada. Jadi entah gimana ini kalau begitu. Nah ini sebentar. Waalaikumsalam. Nah ini Yai Darul Kimah.
Di sini di bawah ada nih akunnya Aguste yang bilang di Pekanbaru. Ya Mas, baru naik ini ya. Izinkan bertanya, nama saya Irwan dari Pekanbaru. Saya orang awam. Saya orang awam sudah 30 tahun ikut pengajian Salafi. Alhamdulillah. Ya, saya tidak pernah menemukan apa-apa yang disampaikan oleh mungkin yang bertentangan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang praktek-praktek apa yang dituduhkan ke beliau. Kami belum pernah menemukan satu kejadian pun, apakah itu penumpahan darah, pengkafiran, atau yang lainnya. Tolong diluruskan, karena kita sama muslim ini janganlah saling menghina, karena kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Mungkin begitu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau antum baca hanya satu arah, antum nggak bakalan menemukan. Tapi coba antum baca. Saya berdiskusi dengan banyak orang Pak di sini, karena lingkungan saya pun lingkungan semuanya orang-orang orang NU lah, dan keluarga saya rata-rata NU semua Pak. Silahkan antum simak. Keluarga saya. Biar yang lain diam, kita nggak bisa Hilman. Enak nanti gantian. Tadi itu pas Bapak nanya itu, saya lagi nyari pernyataan Ibnu Abdul Wahab tentang sesuatu. Ketemu pas Bapak tanya itu. Jadi kata dia begini, Pak. Di kitab Ar-Rosailus Saksiyah, risalah saksiyah tentang beliau, kata dia begini, wa ana dalikal waqla a'rif makna la ilaha illallah. Dulu saya itu tidak tahu makna la ilaha illallah, kata Ibnu Abdul Wahab, wala a'rifu dinal Islam, dan saya juga tidak tahu agama Islam qabla hadal khair alladzi manallahu bihi, sebelum kebaikan ini yang mana Allah anugerahkan kepada saya, sebelum dia bikin ijtihad baru yang subhanallah yang diikuti sampai sekarang ini. Wa kadzalika masyayikhi, begitu juga guru-guru saya. Guru-guru saya itu, ma minhum rajulun arafadalik, tidak ada satupun laki-laki dari guru-guru saya mengetahui makna la ilaha illallah. Faman za'ama min ulama'il arid, barang siapa yang mengklaim dari ulama-ulama hari ini, annahu arafa makna la ilaha illallah, bahwasanya dia mengetahui makna la ilaha illallah, au arafa makna Islam, atau mengetahui makna Islam qabla hadal waktu, sebelum saya tegak, sebelum waktu ini, maksudnya sebelum dia tegakkan dakwahnya yang dia bilang ini, auza amaan masayikhi, atau mengklaim dari guru-guru saya, ana ahad an arafa dzalik, bahwasanya ada salah satu dari mereka mengetahui itu. Apa kata si Ibnu Abdul? Faqad kadzaba waftaro, sungguh mereka telah berbohong. Ibnu Abdul Wahab Pak mengklaim selain dia, bahkan guru-guru dia tidak ada yang tahu makna la ilaha illallah. Dia begini, Ibnu Abdul Wahab sih. Izin Jadi Pak, yang tahu izin makna la Ustaz. ilaha illallah cuman dia dan orang yang mengikuti dia, selain itu tidak ada yang tahu. Bahkan guru-guru dia pun tidak tahu. Izin Ustaz. Ih, Tidak ada manusia yang di permukaan bumi ini yang sempurna pemahamannya, dan tidak ada juga kita kewajiban untuk mengikuti seluruh pemahamannya. Kita memiliki banyak ulama, ya kan? Jadi kami pun tidak mengikuti sepenuhnya apa perkataan-perkataan beliau. Kami mengikuti apa yang dicantumkan atau mungkin yang disampaikan oleh para ulama-ulama lainnya. Kami tidak berarti menafikan Bapak itu.
Kami Bapak tidak tidak fanatik paham lah buta, Pak. Kami tidak pernah Mantap. fanatik buta harus kalau misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berkata ini wajib kata aku tidak ada. Mantap, Tidak ada Pak. doktrin itu. Tidak ada. Ada ini doktrin seperti itu ada, Pak. Ya, kami bukan masalah doktrin dia, kami yang tidak mau mengikuti doktrin. Tidak pernah Oh. pemaksaan doktrin. Jadi kita tidak Maksudnya- boleh mengklaim, maksud saya tidak boleh itu, mengklaim Bapak- semua pemahaman orang salafi itu wajib Maksud mengikuti. maksud Bapak Ya. tadi itu kan bilang saya tidak menemukan apa yang aneh dari Ibnu Abdul Wahab. Saya kasih tahu nih, Ibnu Abdul Wahab bilang begini. Ya betul. Intinya sekarang semua apapun doktrin ujungnya, endingnya adalah pengamalan, Pak. Pengamalannya, Ustaz. Masalahnya Kalau Wahabi pengamalannya ini, tidak ada, mantap. pengamalannya Masalahnya tidak Wahabi, sama masalahnya saja Pak. tidak perlu. Masalahnya Pak, Mhm. Wahabi itu semua Wahabi mengikuti Ibnu Abdul Wahab. Yang disebut Wahabi itu mengikuti Ibnu Tidak, Abdul Pak. Wahab. Tidak, Pak. Saya juga Wahabi, Pak. Oh, Saya juga Wahabi, Pak. tidak. Kalau Bapak tahu saya juga Wahabi, tapi tidak pernah, tidak ada yang namanya kalau doktrin-doktrin yang menyesatkan itu, yang kami sesat, kami juga punya akal. Oke. Kami juga punya kitab-kitab Bapak rujukan perbandingan. Bapak tahu Bin Bas? Gitu. Bapak Jadi tahu Bin tidak Bas? tidak mesti saya semua mau orang tanya. Wahabi itu diklaim seperti itu, bukan Abdul Wahab bin Rustum. Kalau Abdul Wahab bin Rustum itu betul, itu Wahabi tulen. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tunggu. Wahabi ini pengikut Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Abdul Wahab bin Abdullah bin Rustum yang mana? Nah, Bapak yang maksudkan Wahabi itu yang mana? Nah, saya tanya menurut yang Bapak tahu yang mana? Kalau yang disesatkan oleh pemahaman orang ahli sunnah wal jamaah itu Abdullah bin Rustum, Pak, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, bukan masalah disesatkan. Yang saya tanya, Wahabi itu siapa? Wahabi itu dinisbatkan kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahab atau Abdul Wahab bin Abdullah bin Rustum yang mana? Sekarang kalau penisbatan yang benar yang seperti apa, Pak? Pengen tahu Saya tanya yang Bapak tahu yang mana? Penisbatan nama. Iya, yang Penisbatan Bapak nama itu benar Bapak bagaimana? tahu. Kaidahnya. Kaidahnya seperti apa? Terserah Bapak. Kaedah. Saya cuma nanya jawaban Bapak. Yang Bapak tahu yang mana? Ya, kan sebelum saya jawab, saya pengen tahu dulu ilmu Bapak. Kaedah penisbatan nama itu ke yang mana? Bapak Pak, jawab kalau saja. masalah nisbat, ini kaidahnya Ya. perlu makolin makol, Pak. Bapak Kalau jawab ke saja. Muhammad bin Abdul Biar Wahab, saya kalau kasih nisbatnya- tahu. Ya sudah. Iya. Kalau Bapak tidak mau jawab nih. Bapak tahu Nah, saya mau bin jawab. Bas. Kalau yang namanya Wahabi itu Abdullah bin Rustum. Oke, Abdul Wahab bin mantap. Rustum. Bagus. Bapak tahu bin Bas? Saya bin Bas Syekh berapa dia? Bin Bas. Tahu enggak? Ya. Heeh. Dia ulama besar tidak? Ya, betul. Ulama besar. Kira-kira pantas tidak Syekh bin Bas berbohong? Apa yang berbohong? Kira-kira saya cuma tanya, kira-kira pantas tidak Syekh bin Bas berbohong? Pak, dia ada sesuatu yang bisa kita katakan kalau itu masalahnya lebih besar. Oke, jadi Itu boleh masalah berbohong. kita berbohong. Oh, Ya, enggak ada masalah, apa-apa, Pak. Kan ada kan, Bapak pasti udah tahu lah di mana-mana kita harus berbohong. Oh iya. Kaedahnya. Terserahlah. Oke. Bapak Nah, dengar, Pak, Bapak kalau mau misalnya- dengar. Kalau Bapak misalnya mau dengar. masalahnya lebih besar, Iya. Bapak mau dengar. masalahnya lebih Oke. besar, nggak apa-apa Iya. kita berbohong untuk Ba- menjaga Bapak- keamanan, Oke, ya kerukunan nanti. beragama, kerukunan Iya. sama Muslim. Gak ada Bagus, masalah, Pak. Bagus. Bapak mau dengar VN-nya atau mau baca perkataannya? Nah, kalau perkataan manusia, Pak, kalau Bapak mengajukan hanya perkataan, dia punya kealfaan. Oh iya, Jangan Bapak. menjadikan Iya, itu jadi- Bapak lihatlah ini kata dia sendiri. Risalatun. Oh, jangan saya lah. Dengar sendirilah kata dia. Ya, silakan, silakan. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية باعثها مستمع من هناك يقول خالد عبد الله حسن. الأخ خالد له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول سمعت Ini bukan بالوهابية suara Semimbas ini. الوهابية Bukan suara Semimbas ini, Pak. لا شيء Oh, Bukan suara Semimbas ini. oh, bukan suara Salah Sebin Bas. Ini suara siapa? الوهاب سليمان التميمي الحنبلي
المتوفى سنة 60. Kalau ini betul Pak, saya pikir Oke, هذا ini رحمه suara الله Ben Bas ya. 60 و200 وألف من الهجرة في الدنبلي. Sudah Pak, sudah dengar siapa itu Wahabi? Kalau bingung saya kasih lihat lah dari Mauki Ur-Rasmi li Samahati Syekh Al-Imam bin Baz. iya nggak ada masalah Pak. Oke, mantap. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pak, Wahabi Pak dengar ini walaupun, Pak. Iya. walaupun Maka, tuduhannya ya. itu Pak, Oh, kalau Bin Bas Bapak menuduh berarti. hanya Bin Bas menuduh. kenapa? Pak dengar ya Kenapa Pak? kata. Iya, Pak dengar ya biar Bapak tidak fitnah Bin Bas. Risalatun, ada sebuah surat wasolat ilal barnamij yang sampai ke barnamij ini acara minal jumhuriyah dari kumpulan-kumpulan Iroki orang ba'isuha mustami'un yang mengapakan itu mustami'un min hunak orang yang mendengar dari di sini yaqulu Khalid Abdullah Hasan berkata al-akh Khalid lahu jam'un minal as'ilah, saudara kita Khalid dia memiliki kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan min bainiha su'alun, di antaranya pertanyaan-pertanyaan itu ada satu soal, ada satu pertanyaan yaku sami tubal wahabiyah, saya mendengar wahabiyah. Famanhum, siapa mereka? Kata Bin Bas nih al-wahabiyah Pak. Mereka adalah atba'u syekh, pengikut syekh al-imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi. Jadi Masya Allah. kata siapa tuh pengikut Abdul Wahab bin Rustum Pak? Masya Allah. Bin Bas loh yang habis Bin Bas ini fitnah. Percayong. Fadal. Silakan. Fadal. Nggak ada yang jelas Pak. Kalau saya lebih Nggak perlu dibantah Pak. izin sebentar. Yang jelas Bapak yang terhormat, Ustaz yang terhormat, yang sampai ke Indonesia, yang sampai ke daerah saya, dakwah salafiyah itu hak. Tidak ada yang menuduh orang lain selain salafi itu sesat, tidak ada. Tidak ada yang menuduh yang macam-macam. Dakwah yang kami sampaikan, yang disampaikan di sini hanya menegakkan tauhid. Bagaimana kita menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Itu saja. Kalau perkataan-perkataan manusia yang kita ikuti semuanya, Pak, perkataan ulama yang kita ikuti semuanya, kita bukan saya ngeles, Pak. Maaf, Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Pak, maaf, Pak. Kalau dipotong saya keluar nih. Jadi saya berpendapat dalam beragama, perkataan manusia ada yang bisa diterima, ada yang bisa kita tolak. Itu perkataan siapa, Pak? Perkataan Imam Malik ya, kalau salah ya. Oke. Perkataan manusia bisa kita terima dan bisa kita tolak. Selain perkataan dari Rasulullah SAW. Jadi apapun tuduhan manusia tentang perkataan manusia itu tidak bisa kita terima sepenuhnya. Anggaplah itu benar dia mengatakan begitu. Kita tidak membenarkan, kita tidak mengaminkan, kita tidak mengikuti. Untuk apa? Yang jelas kita belajar agama untuk menegakkan tauhid, menauhidkan Allah, menegakkan sunnah. Apakah itu salah? Nah, apapun itu kan tanggungan dia yang berbohong, dia yang berdosa. Bukan kami yang berdosa, Pak. Jangan limpahkan ke kami. Jangan dibebankan ke kami. Jadi kalau dia berbohong, saya Bin Bas berbohong, dia berdosa, bertanggung jawab kepada Allah. Bertanggung jawab di akhirat nanti. Jadi bukan jangan sampai diglobalkan kalau kesalahan mereka, kami juga salah. Tidak bisa. Itu salah itu. Nah, begitu saja Pak. Izin saya turun dulu.
Itu saja. mereka Assalamualaikum mereka warahmatullahi itu kecipratan salahnya, kecipratan dosanya. Hmm. Ya, ini kan katanya kan tiga tauhid. Tiga tauhid menuju sesat. Di mana sesatnya coba? Kita hanya dipintakan huluhiyah. Huluhiyah hanya meminta kepada Allah. Sebentar. Tiga tauhid yang menuju sesat itu di mananya? Huluhiyah adalah tauhid bagi mengisahkan Allah. Segala sesuatu adalah untuk meminta kepada Allah. Dan tauhid rububiyah. Rububiyah adalah semua apa yang menciptakan. Enggak, Baperan Pak. Saya menjelaskan nih, tapi kitanya tiga tauhid. Ditanya tauhid apa? Tauhid rububiyah adalah apa? Tauhid rububiyah kita meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini, di alam ini ciptaan dari Allah. Dan tauhid asma wa sifat. Nanti saya Ya. tanya dulu. Oke. Ini Bapak Nah, itu saja, tidak ada yang salah. Apa yang salah? Dan nanti itu dulu, semuanya ada di Al-Fatihah. nanti dulu, Tafsir Al-Fatihah ada itu semuanya. nanti dulu. Jadi nggak perlu Pak, nggak perlu diperuncing, nggak perlu diseleweng-selewengkan, disemanak-manakan. Belajar aja yang benar Pak. Belajar Begini, untuk Pak. diri kita, Begini, jangan Pak. nyesat-nyesatkan orang. Bapak. Jangan mengklaim orang sesat, kita yang benar. Jangan, nggak boleh begitu Pak. Kita beragama ini bagaimana supaya memperbanyak saudara. Izin Gini Jangan- Pak, Bapaknya diem dulu ya. Bapak. Iya. Pemahaman Bapak boleh ini, tapi jangan menyudutkan orang, menyesatkan orang. Itu salah, kita nggak boleh Pak. Kita belum tentu lagi Pak. Amalan kita belum tentu Dulu diterima. ini, biar ngomong dulu. Udah selesai belum, Pak? Menurut Bapak rububiyah uluhiyah ini tidak sesat, ya tidak sesat. Dan rububiyah menurut Bapak itu ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang ada uluhiyah, kenapa alhamdulillahirabbil alamin tidak ada ilahil alaminnya, Pak? Kenapa itu? Harusnya ada loh kalau dalilnya dari situ. Halo? Waduh. Dan mungkin saya akan menunjukkan satu bukti ya Pak, ketika Bapak bilang jangan tuduhkan kepada kami, dan mohon ini juga ya jangan dituduhkan kepada kami Bapak ya. Silakan disimak dan dengarkan baik-baik. Nah ini dia. Inilah dasarnya. Jangan antum katakan saya salafi, sarang Muhammadiyah itu firqadullah, NU firqadullah, jemaah tabligh, jemaah tabligh firqadullah. Apalagi tarbiyah firqadullah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Pak, Assalamualaikum. kalau perkataan manusia kita dengar semua, perkataan ustadz, perkataan syekh, perkataan si fulan jadi tolak ukur, waduh bahaya Pak, bahaya ini. Betul Pak, betul, memang betul. Tapi yang paling bahaya gini Pak, ketika seseorang berbeda pemahaman, menuduh kepada orang lain kuburiyun, Bapak bolehlah dengan was, itu kan ustadznya. Ketika banyak Pak, banyak penjelasannya itu Pak, bukan hanya sampai di situ, sampai di situ ketika aja. berceramah di depan jamaah, apakah seperti itu? Bagaimana tanggapan jamaahnya Pak? Makanya Dengarnya sampai tuntas Pak, sampai habis. Sebentar. Makanya ada di pengikutnya Salafi di beberapa malam kemudian, beberapa malam ke belakang, saking antusiasnya dia dengan dakwah Salafi sampai-sampai bilang Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi bajingan Mu'tazilah. Gimana Pak? Nggak ada pernah saya mendengar kajian Nggak seperti pernah itu. dengar. Bapak nggak pernah dengar, tapi di sini yang di bawah yang di atas juga ada saksinya, Pak. Ada Ya, saksinya. makanya saya bilang Pak ya, kalau kita Awalnya, semua kalau mendengar memang Bapak menganggap bahwa rububiyah uluhiyah itu adalah sesuatu yang benar, boleh ya kita uji berdua ya Bapak? silakan Pak. Boleh.
menurut Bapak yang pernah belajar Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu bagaimana cara memaknainya? Istawa itu apakah bersemayam? Bapak mendengar ucapan Imam Malik nggak? Ya mendengar, tahu. Dengar nggak penjelasan Imam Malik? Iya, tahu. Gimana Pak Terus? penjelasan Imam Malik? Coba Bapak baca. Coba Bapak jelaskan Ya penjelasan Imam Malik. Bapaklah yang baca, Bapak yang menyebutkan kok. Lah, Bapak kan pasti tahu. Saya nggak mungkin lah. Kalau Bapak Imam udah Malik kan masalah bahasanya istiwa, bahasa Arab ya, Pak ya. istiwa, Imam Malik kan bahasa- istaula, itu kan sudah paham Bapak semuanya. Bapak ini kan semua pintar-pintar semua. Nah, kalau Bapak Nggak mungkin Waini, lah perkataan Imam Malik disalahkan, diadukan. kalau menurut Bang Waine, Imam Malik itu pemahamannya seperti apa itu, Pak? Coba, Pak. Pemahaman Imam Malik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya, yang seharusnya nggak perlu lagi dipertanyakan. Enggak begini, Pak. Nanti poinnya ada di pemahaman kalimat Ini udah istawa. kalau bercampur dengan filsafat inilah kacau ini. Nah, Bapak kalau mau bicara filsafat, Bapak harus tahu dulu definisinya filsafat. Bapak jangan bicara filsafat kalau Bapak tidak tahu definisi dan materinya. Udah sekarang sih kita lukiskan saja. Subhanallah. Menurut Mereka Bapak sudah Waine, istawa di sana diartikan apa? Nanti ada kaitannya dengan rububiyah uluhiyah loh, Pak. ya Allah, kita ini Gimana, Pak? kadang-kadang terlampau Halaman jenius berapa ya. Pak perkataan Imam Malik? Imam Ahmad, Afwan, Imam Ahmad, Afwan, bukan Imam Malik atau Imam Ahmad? Imam Ahmad, Afwan ya, Afwan. Oh, kitab apa Pak? Biar saya bantu buka kitab apa. Kitab apa Imam Ahmad, Pak? Ya, sekarang antum tahu sendiri lah siapa yang Saya tahu. apa kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Ya Allah. Jangan Saya tanya serius, ini saya penasaran. Bapak mau saya tidak memelintir, saya nanya. Bapak bilang tidak memelintir. Saya tanya. Bapak tanya, tahu enggak kata Imam Ahmad apa? Kata Imam Ahmad yang dalam kitab apa, saya mau tanya. Saya aja enggak tahu yang kalau Bapak diskusi, maksud. enggak, maaf, kalau diskusinya seperti ini, seperti uji-uji ini enggak enak. Nah, Bapak kan bilang Jadi, begini, justru Bapak yang menguji saya, justru Bapak yang menguji saya, justru Bapak yang menguji saya. Bapak kan bilang ada menguji. lah, Saya Bapak cuma tadi bilang, Bapak Saya tadi kan- bilang begini, Bapak Saya tadi kan bilang mengatakan begini. ada Imam Ahmad mengatakan tentang masalah Oke, di mana? Di dalam kitab apa itu? Saya enggak tahu kalau Imam Masya Ahmad Allah. bilang begitu. Saya tidak tahu, Antum Pak, punya kalau kitab Imam kok Ahmad. ditanya-tanya lagi. Tadi Iya, antum saya tidak semuanya kitab tahu, semua. Pak. Saya tidak tahu Imam Ahmad bilang begitu. Coba di kitab apa tuh Imam Ahmad bilang begitu? Ya kalau antum nggak tahu berarti ya percuma lah kita diskusi. Nah, percuma juga saya bilang Bapak tidak tahu kalau Imam Ahmad bin Hambal bilang jangan maknai ayat sifat. Percuma lah Bapak tidak tahu, saya bilang Imam Ahmad bilang begitu. Iya, ya. Memang Saya percuma tidak Pak mau diskusi masuk. dengan orang ini. Saya nggak mau masuk ke ranah masalah. Ya apa nama itu ya? Kalau misalnya saya sebutkan kitab ini, saya nggak mau. Nah, kitab apa Pak? Memang Bapak dari tadi bilang nama kitab, berarti Bapak berbohong dong pakai nama Imam Ahmad. Masya Allah. Gini kan Bapak Waine, Bapak ini mengklaim bahwa rububiyah uluhiyah itu sesatnya di mana, kan begitu? Benar, itu tidak ada sesat. Yuk kita uji, betulkah itu tidak ada sesat? Kalau memang tidak ada kesesatan di sana, saya mau ikut gitu loh, Pak. Maka kita pergi dari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa gitu, Pak, untuk membahasnya ini dari sini. Gimana, Pak? Izin para yai. Ini sebenarnya sudah banyak yang keluar dari mulutnya Pak Waine. Tadi Pak bilang masalah istawa itu Imam Malik. Saya mau tanya, Imam Malik bilang di depan saya ini ada muwatta Imam Malik ini. Di halaman berapa Pak? Tolong kasih tahu saya. Ya kan sudah klarifikasi. Saya bilang tadi klarifikasinya itu perkataan Imam Ahmad. Oke, di depan saya ada di depan saya ada Maktabah Samila. Imam Ahmad mengatakan itu di dalam kitab apa?
Kalau masalah kita Bapak lebih paham. Saya nggak perlulah sebutkan kita. Kalau saya lebih paham dan saya itu tidak perkataan mengklaim yang- kalau saya Pak, tidak kalau itu saya lebih perkataan kalau ma'ruf saya loh, lebih Pak. paham kalau Itu saya perkataan lebih yang sudah paham kalau saya lebih paham kemudian hal itu tidak saya klaim, tidak saya lontarkan, bagaimana Bapak yang tidak paham? Itu perkataan Kok yang bisa tahu ma'ruf, tuh? Pak. Ya, perkataan itu sangat ma'ruf. Ma'ruf Sangat kalau ma'ruf. kalau perkataan itu ma'ruf, gitu, kalau Pak. kalau Jadi nggak perlu perkataan saya itu sebutkan ma'ruf, kitab apa. kalau perkataan itu Semua ma'ruf, pasti ulama pasti sudah kalau tahu. perkataan pasti itu ustaz, ma'ruf, dai, kalau syekh, perkataan itu kiai, ma'ruf, pasti sudah tahu. kalau perkataan itu ma'ruf, Jadi nggak perlu. ketika orang ditanya perkataan itu sumbernya dari mana, maka dia akan langsung mengatakan sumbernya dari sini. Contoh, saya kasih contoh. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wa ma askala min zalik fanu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala maknan. Apa yang iskal dari riwayat wa ma asbaha min zalik, apa yang serupa dengan riwayat-riwayat di atas, kita beriman kepadanya, membenarkannya tanpa memberikan kaifiat dan tanpa memberikan makna. Perkataannya masyhur di kitab apa? Kopi Kitab disiapkan, Lum'atul I'tiqad. kopinya disiapkan. Siap. Masyhur Pak, perkataannya di mana? Di kitab Lum'atul I'tiqad. Penulisnya siapa? Imam Ibnu Qudamah. Bapak bilang tadi perkataannya ma'ruf, kiai-kiai tahu. Di kitab apa tuh Pak? Padahal lebih aman bilang saja tidak tahu. Saya hanya mendengar, sudah cukup, nggak bakalan ditanya lagi. Izin ya Hilman, apa namanya? Tadi saya sempat dengar ya, kalau dia itu bilang begini, Wahabi itu Abdul Wahab bin Rustum katanya kan? Iya betul. Iya. Ya Hilman tidak sempat sajikan itu apa namanya? Pendapatnya Ibnu Haldun di dalam kitab Thorik tentang apa? Abdul Wahab bin Rustum itu kan pengikutnya siapa namanya? Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi. Makanya kelompok mereka ini kan yang disebut Wahhabiyah, bukan Wahabiyah. Kayaknya ini yang mungkin yang tidak sempat disampaikan oleh Ustadz Hilman sendiri. Makanya sampai dengan sekarang banyak sekali orang-orang Wahabi itu terdoktrin bahwa yang dituduh Wahabi sebenarnya bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Rustum. Tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Abdul Wahab bin Rustum dan perbedaannya terhadap dengan Wahabi. Begitu. Makanya banyak sesatnya orang-orang Wahabi itu di situ. Jadi mereka ini berpikir bahwa kita ini sedang memfitnah mereka. Kira-kira begitu Pak Yai. Agak lucu kalau mereka berpikir kita memfitnah mereka. Kalau memang betul kita memfitnah mereka, berarti Bin Bas sedang memfitnah mereka. Malah Bukan gini loh. fitnah dong, Bin Bas. Iya betul. Malah selama kami berdiskusi dengan Wahabi, ketika mereka menyatakan Wahabi itu pengikut Muhammad bin Rustum, kami minta datanya, sampai sekarang belum ada yang nampilin datanya bahwa Wahabi ini pengikut Muhammad bin Rustum, nggak ada. Betul. Setidaknya kita bisa lihat perbedaan orang yang diskusi bawa data dengan orang yang ya Bapak tahulah ini sudah ma'ruf. Tapi kalau ditanya di mana itu ma'rufnya Pak? Ya Bapak tahulah itu sudah ma'ruf. Tapi saya jadi bertanya nih, ma'ruf apa mangruf ya? Kalau ma'ruf kan harusnya beliau tahu. Kalau mangrove kayaknya itu pohon bakau ya. Bapak Waine ini kasihan. Bapak tahu. Guse, kopinya dikeluarin Monitor Ustaz Darul. Ahlan nih. Siap. Ini nunggu yang di atas itu udah rampung Ustaz Darul. Monggo diskusi ringan sama sampai Ustaz Darul. Karena tak kira sama